Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kena Felasyan Maulana dengan NIM 362155401092. Saya dari kelas 4C Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Poliwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi workshop internal Poliwangi yang diselenggarakan selama 1 minggu. Materi pertama yang akan saya bahas adalah Business Model Canvas atau BMC. Business Model Canvas sendiri adalah model dari bisnis yang mengutamakan tentang beberapa poin-poin penting dalam menjalankan bisnis. Yang pertama adalah masalah umum mahasiswa. Mungkin banyak mahasiswa yang merasa ketika telah menjalankan masa perkuliahannya merasa salah jurusan atau merasa bahwa pilihannya tidak tepat dan kurang percaya diri. Ini merupakan masalah umum yang terjadi oleh mahasiswa yang menyebabkan rasa percaya diri dan optimisme dari mahasiswa dalam membentuk suatu bisnis tidak setinggi yang diharapkan. Hal tersebut juga berkaitan dengan tantangan kerja, di mana 1,4 juta lulusan yang tiap tahunnya ada versus 141.000 lowongan. Jadi dengan 141.000 lowongan atau dengan jumlah lowongan yang tidak selinier dengan jumlah lulusan tiap tahunnya menyebabkan satu masalah baru, yaitu tantangan kerja. Lalu mindset apa yang perlu kita terapkan ketika kita sebagai mahasiswa menghadapi tantangan kerja tersebut? Mindset yang harus kita terapkan bertahap, yaitu yang pertama menemukan masalah apa saja yang kita alami. Bisa saja dari masalah umum yang saya sebutkan tadi atau tantangan kerja, dan juga masalah-masalah yang relevan dengan membangun karir, terutama dalam menciptakan suatu bisnis. Setelah kita mengerti betul tentang masalah yang kita alami atau masalah yang akan atau kemungkinan akan kita hadapi, kita bisa kemudian mencari solusi, yaitu langkah selanjutnya bagaimana cara kita menghadapi masalah-masalah tersebut. Setelah solusi telah kita temukan, telah kita rancang dengan baik dan menyesuaikan dengan masalah yang kita alami, kemudian dilanjutkan dengan uji coba, yaitu menguji solusi yang telah kita terapkan. Dalam proses uji coba kita dapat mengalami kegagalan, dan itu merupakan fase yang lumrah, di mana tidak setiap uji coba yang kita lakukan itu akan selalu berhasil. Namun ketika uji coba tersebut berhasil, kita baru bisa membentuk atau membangun suatu bisnis dari hasil dari mindset yang telah kita terapkan dari awal. Business model Canvas sendiri memiliki dua poin utama, yaitu poin internal dan juga poin eksternal yang mempengaruhi dari segi business model Canvas itu sendiri. Yang pertama adalah key activities atau aktivitas utama yang mempengaruhi bisnis. Kemudian key partners atau partner atau pihak-pihak yang membantu dalam pelaksanaan bisnis kita. Cost atau jumlah yang kita keluarkan atau yang kita butuhkan untuk membangun bisnisnya. Kemudian resources atau sumber daya. Sumber daya sendiri bisa berupa banyak bentuk, seperti contohnya sumber daya manusia dan juga resources dalam bentuk apapun seperti material atau pemikiran juga. Kemudian ada faktor eksternal, yaitu customer relationship, yaitu hubungan kita dengan customer. Kemudian segmen atau target yang kita tuju. Kemudian revenue atau penghasilan yang nanti kita dapatkan dan akan kita kelola setelahnya. Channels, yaitu relasi antar pelaku bisnis atau antar pihak-pihak yang terkait dengan bisnis yang kita buat. Kemudian ada value proportion, yaitu manfaat utama dari bisnis yang kita jalankan, di mana
apabila kita melaksanakan bisnis pasti ada beberapa manfaat utama atau manfaat-manfaat yang lebih stand out daripada manfaat lainnya yang kebanyakan atau seringkali kita utamakan seperti itu. Kemudian di sini ada contoh dari penerapan BMC yaitu Smart Cabai IoT, di mana dari kedua faktor internal dan eksternal sudah diterapkan key points-nya seperti contohnya partners-nya untuk menjalankan bisnis Smart Cabai IoT ini. Partners yang dihubungkan adalah Dinas Pertanian, kemudian startup IoT, di mana Dinas Pertanian sendiri mengurus tentang resource dari cabainya dan terutama bagian-bagian agropreneur-nya. Kemudian startup IoT adalah resource pembantu, yaitu teknologi yang dibutuhkan dalam Smart Cabai IoT. Kemudian ada aktivitas apa saja yang dilakukan dalam bisnis itu. Yang pertama adalah produksi, yang pastinya itu memproduksi produk-produk dari bisnis kita. Kemudian edukasi untuk menyampaikan maksud dari bisnis yang kita miliki kepada target pembeli atau target konsumen. Kemudian resources yaitu tim teknik sendiri merupakan salah satu bentuk sumber daya, yaitu sumber daya manusia. Kemudian ada lahan demo yang merupakan resources juga yang berupa fisik atau berupa tempat untuk melakukan uji coba bisnis Smart Cabai IoT itu sendiri. Kemudian cost atau jumlah yang dibutuhkan atau kebutuhannya. Yang pertama adalah produksi, memerlukan biaya produksi dari pengumpulan resources, kemudian proses pembuatannya hingga menjadi produk itu sendiri. Kemudian riset untuk mengetahui apa saja celah-celah atau apa saja kelemahan atau potensi ancaman terhadap bisnis yang kita miliki. Kemudian selanjutnya ada marketing. Marketing adalah bagaimana cara kita memasarkan produk dari bisnis yang kita buat ini agar laku di pasaran. Kemudian ada customer tadi adalah kita memetakan pelanggan atau calon pelanggan mana sajakah yang sesuai dengan bisnis yang kita miliki. Seperti contohnya di sini adalah petani milenial, di mana mengapa milenial? Karena umumnya generasi milenial itu memiliki pemahaman atau terbiasa dengan teknologi, sehingga petani milenial merupakan salah satu customer yang sesuai dengan mode bisnis yang kita buat. Kemudian rumah kota juga merupakan customer yang sesuai. Kemudian selanjutnya ada revenue atau penghasilan yang kita dapatkan, yaitu yang pertama ada jual alat, yaitu alat yang kita jual ke customer, kemudian biaya sewa, kemudian maintenance. Dan kemudian channel sendiri selain berhubungan dengan pihak-pihak yang terkait juga merupakan platform yang kita gunakan untuk marketing atau untuk membantu bisnis yang kita buat. Seperti contohnya di sini ada beberapa platform yang cukup mainstream seperti Instagram merupakan salah satu platform yang bisa digunakan untuk marketing, di mana banyak sekali penggunanya dan kita juga bisa lihat bahwa ada beberapa banyak contoh dari pengusaha bisnis yang menggunakan IG melalui konten dan juga melalui beragam tipe promosi yang bisa dilakukan di sosial media, dan itu pun berlaku di TikTok sama halnya dengan IG. Instagram memang dari TikTok ini memang lebih spesialis ke konten, lebih ke konten video lebih umumnya. Kemudian ada marketplace seperti contohnya Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Kemudian materi selanjutnya adalah menembus dunia kerja. Mungkin mahasiswa semester akhir atau banyak di luaran sana yang mungkin setelah lulus masih berusaha mencari bagaimana cara yang tepat untuk menembus dunia kerja.
Ada 2 poin utama yang saya dapatkan dari materi seminar yang ada di Poliwangi atau workshopnya. Yang pertama ada CV. CV seperti yang kita tahu kepanjangan dari curriculum vitae, merupakan dokumen riwayat hidup yang biasanya adalah satu form yang biasa kita gunakan untuk apply ke banyak posisi atau tempat yang ingin kita lamar sebagai tempat tujuan kerja. CV sendiri merupakan komponen penting untuk perusahaan mengetahui tentang riwayat hidup kita, juga pencapaian yang kita miliki, skill apa saja yang kita miliki, sehingga dalam menembus dunia kerja satu bentuk fisik atau mungkin sekarang banyak yang digital bentuknya yaitu CV. Kemudian terkait isinya, isi dari CV sendiri. Isi dari CV sendiri yang pertama adalah identitas. Yang pasti kita harus memberikan identitas yang lengkap tentang dimana kita tinggal atau identitas diri seperti tanggal lahir dan lain sebagainya, identitas yang relevan. Kemudian pendidikan yang kita tempuh yang umumnya biasanya dimulai dari SMA, dijelaskan dari SMA, kemudian ke pendidikan terakhir kita. Kemudian keterampilan, kembali lagi apabila kita ingin memberikan impresi yang baik kepada perusahaan yang kita coba daftar, maka kita harus menuliskan keterampilan dan tetap perlu digarisbawahi bahwa keterampilan yang harus kita cantumkan juga keterampilan yang relevan dengan expertise yang kita pelajari selama di masa pendidikan kita dan juga sesuai dengan target pekerjaan yang kita coba untuk incar. Kemudian pengalaman sama halnya seperti keterampilan, namun pengalaman ini lebih ke apa saja yang pernah kita ikuti atau juga pengalaman apa saja yang berkaitan atau yang memang memiliki impact bagi kemampuan kita begitu. Kemudian terkait tentang tips apa saja yang digunakan untuk menembus dunia kerja, apalagi lewat CV tadi kan medianya memang poin utamanya dalam workshop itu CV. Yang pertama adalah CV padat dan jujur. CV yang kita buat harus padat, yang dalam artian semua aspek yang ada di CV yang relevan dengan bagaimana kita apply atau poin-poin yang kita gunakan untuk memberi impresi yang baik untuk perusahaan yang kita coba apply itu harus sesuai, dimana tidak melebih-lebihkan juga tidak kurang begitu. Jadi mungkin ada beberapa contoh di mana saking inginnya kita memberikan impresi yang baik kepada perusahaan yang kita coba lamar, kita memasukkan semua hal yang bahkan mungkin bisa dinilai beberapa hal tersebut tidak relevan dan terkesan berlebihan atau memang seharusnya tidak diletakkan di dalam CV begitu. Kemudian jujur, jadi CV yang kita buat itu harus bisa kita pertanggungjawabkan sehingga ketika kita dinyatakan lulus masuk menerima pekerjaan di perusahaan itu, dan ketika perusahaan meminta kita untuk melakukan pekerjaan yang memang sudah kita cantumkan di CV namun kita tidak bisa deliver, maka itu merupakan contoh bahwa kita tidak bisa mempertanggungjawabkan karena dari awal memang kita tidak jujur dengan apa yang ada di dalamnya, di dalam CV yang kita buat. Jadi jujur sendiri artinya mempertanggungjawabkan apa yang kita tulis di dalam CV. Kemudian ada soft skills atau kemampuan ringan atau kemampuan sampingan mungkin ya istilahnya, yaitu pertama komunikasi.
Dengan kita memiliki kemampuan komunikasi yang baik, maka pastinya akan mempermudah pekerjaan kita, di mana kita lebih bisa dimengerti, didengarkan oleh orang-orang sekitar kita, dan juga dengan skill komunikasi kita juga lebih fleksibel untuk ditempatkan di bidang apa saja yang pastinya masih linear dengan kemampuan kita. Jadi mau sebaik apapun kemampuan kita di hard skill kita, apabila kita tidak bisa mengkomunikasikan juga tidak akan seimbang gitu. Jadi antara hard skill dan juga soft skill ini kita harus saling melengkapi gitu. Kemudian leadership atau kepemimpinan. Kita sering halnya ketika melakukan kegiatan atau melakukan suatu pekerjaan tidak lepas dengan hubungannya dengan orang lain, sehingga dengan adanya rasa kepemimpinan atau jiwa kepemimpinan itu sendiri, kita dituntut untuk dapat mengorganisir atau mengarahkan pekerjaan yang kita buat yang notabene dilakukan secara berkelompok, dan itu merupakan nilai plus, nilai lebih untuk kita, dimana kita bisa lebih dipercaya orang untuk berada di posisi yang lebih tinggi dari yang biasa kita dapat. Dan potensi kepemimpinan itu akan membawa kita untuk tetap berprogres dan juga memiliki prospek karir yang bagus juga. Kemudian pelajari budaya perusahaan. Yang pasti setiap perusahaan memiliki karakteristiknya tersendiri, sehingga kita juga harus memahami bahwa perusahaan punya culture-nya sendiri. Jadi mungkin ketika awal kita mengalami kesulitan untuk beradaptasi, tapi ketika kita sudah menjalani dan kita mencoba untuk memahami budaya yang ada, maka lebih mudah bagi kita untuk beradaptasi dengan lingkungan gitu. Kemudian mental dan semangat belajar. Apabila kita merasa kita sudah cukup dengan kemampuan kita, kita tidak akan ada memiliki semangat untuk belajar, dan mental yang kita miliki juga tidak terasa dengan tajam. Jadi antara mental dan semangat itu harus kita seimbangkan dan harus tetap kita miliki, karena itu juga akan berpengaruh dengan performa kerja kita gitu. Kemudian ada navigasi dunia kerja. Dari dunia kerja sendiri umumnya kalau di Indonesia itu dibagi jadi dua, yaitu APBN atau bekerja untuk negeri. Kemudian ada swasta atau bekerja di perusahaan milik swasta. Dan terkait hal tersebut itu kembali lagi ke bagaimana kita melihat dari tempat yang akan kita lamar itu apakah sesuai dengan visi kita atau memang sesuai dengan apa yang kita inginkan begitu. Kemudian ada fase karir, yaitu fase karir itu merupakan fase-fase yang akan dialami ketika kita membangun karir, yaitu sebelum dimana fase karir yang kita alami sebelum kita melangkah ke jenjang yang akan kita hadapi nantinya, yaitu umumnya pada sebelum fase karir itu kita mempersiapkan diri apa saja yang kita butuhkan untuk siap atau ketika saat di jalannya karir kita. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu ketika kita sedang menjalani pekerjaan tersebut, ketika kita mempelajari banyak hal baru, ketika kita beradaptasi dengan lingkungan, dan juga ketika kita melihat progres kita selama saat menjalani karir. Kemudian ada setelah bekerja, yaitu setelah kita mengerti fase-fase sebelumnya, kemudian kita bisa menentukan arah mana yang akan kita ambil. Apakah kita mungkin akan berpindah ke perusahaan lain atau mencoba membangun bisnis. Itu kembali setelah kita mengalami fase-fase dalam karir sebelumnya.
Kemudian persiapan apa yang perlu kita siapkan untuk menavigasikan diri kita ke dunia kerja, yaitu pertama kompetensi. Kompetensi sendiri bisa kita miliki dari seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu hard skill dan juga soft skill. Dan juga kompetensi sendiri ini biasanya juga bisa dibuktikan atau bisa kita buktikan melalui sertifikasi kompetensi, yang biasanya ada beberapa lembaga yang menyiapkan sertifikasi kompetensi, sehingga bukti kita lebih konkret untuk menunjukkan bahwa kita memiliki kompetensi. Kemudian ada dokumen atau dokumen-dokumen berkas apa saja yang kita butuhkan untuk masuk ke dunia kerja. Kemudian wawancara merupakan tahap yang akan kita alami untuk mencoba masuk ke dunia kerja. Memang dalam wawancara itu tidak selalu akan berjalan sesuai apa yang kita inginkan. Mungkin kita juga akan mengalami trial dan error juga dalam sesi wawancara di beberapa tempat, tapi itu merupakan satu tahap yang memang harus kita kuasai. Dan itu juga berkaitan dengan poin sebelumnya, yaitu komunikasi. Apabila kita memiliki kemampuan komunikasi yang baik, maka fase wawancara tidak akan begitu berat bagi kita. Kemudian penampilan, mungkin penampilan itu lebih terkesan personal bagi tiap orang, karena bahkan ada beberapa orang yang tidak peduli dengan penampilan. Tapi sayangnya memang di dunia kerja itu penampilan itu sangat penting, dimana kita juga orang juga akan menilai kita dari penampilan yang kita tampilkan. Jadi sebaik mungkin kita menjaga penampilan, dan juga yang pasti etika. Apabila kita memiliki etika atau sikap yang baik, maka nanti penampilan itu akan terpancar, penampilan yang baik. Kemudian digital footprint atau jejak digital. Jadi kita usahakan track record yang pernah kita buat sebelumnya itu ada track record yang baik, sehingga ketika orang mencoba untuk mencari tahu tentang kehidupan atau pengalaman kita di masa lalu, mereka akan memiliki impresi yang bagus, seperti itu. Kemudian dari personal branding lewat bicara, yaitu berkaitan dengan poin komunikasi. Terdapat satu metode yang disebut STAR yang nantinya dapat membantu metode personal branding melalui segi komunikasi dengan bicara. Yang pertama speak up. Dari speak up sendiri adalah keberanian kita atau keinginan kita untuk membicarakan pemikiran dan juga apapun yang ada di pikiran kita terhadap sesuatu, atau memang alami atau pure dari pemikiran kita suarakan ke orang-orang di sekitar kita. Mungkin lingkupnya tidak harus 100 atau ribuan orang dalam percobaan pertama. Kita bisa mulai dari lingkungan dekat kita dulu, circle dekat kita dulu. Kemudian itu nantinya akan terasah dan akhirnya kita memiliki kemampuan komunikasi. Kemudian T, trusted delivery, yaitu bagaimana cara pembawaan kita itu meyakinkan orang-orang sekitar kita bahwa apa yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang benar dan sesuatu yang memiliki nilai, sehingga orang-orang yang kita coba tunjukkan kemampuan komunikasi kita memiliki kepercayaan, sehingga mau mendengarkan, mau menanggapi juga, bahkan memberikan value yang lebih ke kita hanya dengan skill komunikasi kita lewat bicara. Kemudian appreciation builder, dimana membangun apresiasi baik untuk kita sendiri. Jadi setelah usaha kita yang telah kita lakukan untuk mengasah skill bicara atau skill komunikasi kita juga harus memberikan apresiasi terhadap progres yang kita buat, dan juga mengapresiasi audiens. Jadi tidak hanya tentang bagaimana kita menyampaikan komunikasi kita atau pikiran kita, tapi juga menghargai audiens.
Kemudian relationship connector, yaitu menghubungkan dengan hubungan, dimana hubungan antar personal atau antar grup memang penting, sehingga ketika kita memperluas hubungan kita atau memperluas spektrum perkenalan kita atau relasi, maka semakin banyak informasi dan juga kemampuan kita akan nantinya bertambah dalam segi komunikasi seperti itu. Kemudian terdapat kunci public speaking yang efektif yang mungkin bisa kita terapkan untuk meningkatkan skill komunikasi kita. Yang pertama adalah mengenali audiens. Sebelum kita menyampaikan materi atau menyampaikan pemikiran kita, kita harus mengenali dan aware dengan target audiens kita. Apabila memang dalam kondisinya formal, maka cara penyampaian kita juga harus disampaikan dengan formal. Begitu juga dengan informal. Kemudian dari target umur juga, apabila kita menyampaikan sebuah materi ke anak-anak TK dan kita mencoba menyampaikan materi di anak-anak kuliah, itu pembawaannya juga akan berbeda, jadi tidak bisa disamakan. Maka dari itu kita harus mengenali audiens kita. Kemudian ada struktur bahasa tubuh dan intonasi. Struktur kalimat yang akan kita sampaikan juga harus kita pikirkan. Memang kalau kita terlalu berpaku dengan tata bahasa yang harus sesuai atau baku, memang itu terlalu teknikal. Tapi juga kita harus menentukan struktur bahasa yang mau kita sampaikan, atau juga struktur penyampaian yang mau kita sampaikan. Seperti apa saja yang mau kita sampaikan nantinya, kita harus urutkan sehingga pembawaan kita juga lebih dapat dipahami dan komprehensif. Kemudian terdapat bahasa tubuh. Jadi mungkin beberapa orang mempunyai tendensi atau kecenderungan untuk menyampaikan sesuatu, tapi memang tubuhnya tidak terbiasa untuk bergerak atau mencoba mengekspresikan, tidak hanya dari ucapan tapi juga lewat gerakan bahasa tubuh. Dan bahasa tubuh ini memang merupakan salah satu cara baik untuk diri kita sendiri, yaitu apabila kita mencoba untuk menggunakan bahasa tubuh yang baik, apa yang kita sampaikan juga akan lebih keluar dengan baik. Setidaknya itu yang saya rasakan. Kemudian juga orang-orang juga akan memiliki dampak secara psikologis, di mana beberapa bahasa tubuh itu menandakan suatu kondisi psikologis orang dalam menyampaikan sesuatu begitu. Kemudian intonasi. Apabila kita menyampaikan dengan suara yang datar, mungkin orang-orang akan berpikir bahwa apa yang kita sampaikan itu tidak ada menarik-menariknya gitu. Jadi intonasi naik turun itu harus diperhatikan ketika kita mencoba menyampaikan sesuatu melalui public speaking. Kemudian ada percaya diri. Percaya diri memang suatu hal yang memang lebih ke internal, jadi itu bukan sesuatu yang bisa dimunculkan dalam satu malam saja, tapi itu adalah proses. Percaya diri itu membutuhkan proses dan juga keberanian. Dan bagaimana cara kita melakukannya adalah pertama latihan. Apabila kita merasa kita itu kurang percaya diri, ditambah kita tidak latihan atau melatih diri kita untuk menjadi lebih baik lagi, maka kita akan stagnan di satu level tersebut. Dan juga yang kedua adalah afirmasi. Bagaimana kita menghargai diri kita, bagaimana kita mencoba memahami orang-orang di sekitar juga. Jadi afirmasi atau penerimaan itu sangat penting dalam membentuk rasa percaya diri kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang atau salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.